Shalom. Berapapun yang ada di uh, online pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Amin. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Dan ya, sebagian sudah kenal saya, uh, Niko Sambur, ya, sahabat dari Bapak Pendeta Surbakti. Dan pagi hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak kepada Pak Surbakti atas kepercayaannya, dan terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus yang mempunyai segala sesuatu yang ada di bumi maupun di surga. Baik, kita akan segera membaca satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kira ayat ini sudah sangat familiar bagi kita semua, yang saya ambil dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yeremia 29 ayat yang ke-11. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Topik saya pada pagi hari ini, indah rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca bersama itu adalah satu ayat yang sangat indah dalam kehidupan orang percaya, di mana Tuhan Allah menulis satu firman Tuhan untuk salah satu orang yang dipercayakan untuk menjadi seorang nabi yang akan memimpin bangsa Israel waktu itu. Ya, salah satu tokoh Alkitab yang memiliki kisah bermoral adalah Yeremia. Kita mengenal Yeremia adalah seorang nabi untuk bangsa Israel. Dan Nabi Yeremia ini dipanggil menjadi nabi oleh Allah ketika dirinya masih sangat muda. Ia memiliki tugas untuk mengingatkan bangsa Israel dari segala perbuatan jahat mereka. Yeremia juga bertugas untuk mengingatkan bangsa Israel agar berhenti menyembah berhala dan kembali kepada Allah yang benar. Ya. Jadi Nabi Yeremia itu ditugaskan oleh Allah untuk memerintah bangsa Israel supaya bangsa Israel berhenti untuk menyembah berhala dan kembali kepada Allah yang benar. Di dalam Imamat 26 ayat 1. Ya. Mungkin saya minta tolong Bu Tiar bisa membacakannya. Imamat 26 ayat 1. Ya, Imamat 26 ayat 1, Bu, bisa Ya, bantu dibaca. Imamat 26 ayat 1. Imamat 26 ayat 1. Ya. Demikian firman Tuhan, bacakan buat kita semua. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Amin. Amin. Ya. Jadi Allah telah mengingatkan bangsa Israel, jangan kamu membuat berhala bagimu.
Dan mereka harus kembali kepada Tuhan yang benar. Amin. Maka dari itu Tuhan Allah memilih Nabi Yeremia untuk memimpin bangsa Israel waktu itu. Supaya mereka berhenti menyembah berhala dan mereka harus kembali kepada Allah yang benar. Memang dalam perjalanan kehidupannya Yeremia sebagai nabi, ada banyak keteladanan yang diberikan Nabi Yeremia yang bisa menginspirasi umat orang percaya di akhir zaman ini. Ada beberapa hal yang saya pelajari tentang Yeremia ini. Yang pertama, Yeremia adalah seorang nabi yang sangat dikenal dalam ketaatannya kepada Tuhan. Maka dia diberkati karena dia memiliki suatu ketaatan kepada Tuhan. Dia tidak menolak apa yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk Yeremia lakukan. Yang kedua, jika kita membaca kitab Yeremia dari awal, kita akan mengetahui bahwa Yeremia dipanggil menjadi nabi sejak dia masih muda. Ia belum pandai berbicara sebagai seorang yang berpengaruh. Ya. Bahkan dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai ke 5 kalau kita baca memang di sana bahwa Allah memang memberikan suatu keberanian, kepintaran kepada Yeremia untuk bertindak sesuai dengan perintahnya Allah. Sehingga dia harus mampu mengatur bangsa Israel, bahkan meminta kepada bangsa Israel supaya mereka stop melakukan penyembahan berhala. Kemudian Nabi Yeremia taat kepada perintah Allah yang memintanya menjadi nabi. Dia pada saat Allah memilih dia untuk menjadi nabi, dia tidak menolak. Maka di situ adalah satu ketaatan seorang Nabi Yeremia ketika dia dipilih Allah untuk melakukan tugas yang tidak mudah, dia tidak menolak. Nah, kita sebagai orang yang percaya apapun tugas yang diberikan, mari kita sama-sama untuk melakukan tugas-tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Yang keempat, dalam perjalanan sebagai nabi pun, ya, tidak ada satu hal yang tidak berkenan di mata Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Kemudian Nabi Yeremia memiliki strategi dalam menghadapi umat Israel waktu itu. Kalau dia tidak memiliki strategi, maka dia tidak akan mampu membawa bangsa Israel untuk berhenti menyembah patung berhala, menyembah Allah yang bukan Allah. Jadi ketika dia kecil memang Tuhan sudah memberikan suatu pengetahuan kepada Yeremia untuk dia mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dilakukan oleh seorang Nabi Yeremia, walaupun saat itu dia memang masih muda. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam sebuah pelayanan, kalau kita melihat perjalanan Nabi Yeremia, dalam suatu pelayanan kita juga harus memiliki strategi dalam melayani. Tentunya seperti yang kita lakukan pagi hari ini, saya yakin dan percaya bahwa pelayanan ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh hambanya, Bapak Pendeta Surbakti, untuk ada sebuah ibadah secara online untuk umat Tuhan. Nah, ini suatu
strategic plan ya yang dibuat, dan strategic plan ini memiliki suatu rencana yang panjang tentu. Ketika kita memiliki suatu rancangan yang panjang yang mengarah pada visi pelayanan, maka Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bila kita ingin maju dalam sebuah pelayanan, maka kita harus memiliki yang namanya tujuan. Tujuan dalam pelayanan. Kemudian kita harus memiliki dream dalam pelayanan, atau mimpi dalam pelayanan. Dan kita harus memiliki obsesi yang tinggi, yang kuat, untuk supaya pelayanan ini bisa diberkati Tuhan. Pelayanan ini tetap harus berjalan dalam kehidupan kita selama kita masih diizinkan Tuhan untuk berada di dunia ini. Bapak Ibu, seringkali dalam perjalanan kita, perjalanan pelayanan ini tidak mudah. Ya, tidak mudah kita membuat satu pelayanan itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seringkali pelayanan kita tidak akan berjalan sebagaimana yang kita pikirkan. Karena semuanya itu Tuhan yang akan menentukan. Bagaimana perjalanan pelayanan kita akan smooth. Kalau Tuhan tidak menyertai, tentu sulit bagi kita untuk bertahan. Kalau iman kita tidak kuat. Di dalam situasi seperti sekarang ini memang bukan sedikit pelayanan yang pelayanan yang memang kadang berjalan, kadang tidak berjalan. Ini membuat Tuhan menuntut kepada kita supaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, pelayanan itu adalah yang utama. Pelayanan adalah yang utama dalam hidup kita. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita hanya berserah kepada Tuhan. Dalam Ratapan 3 ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, ketika jiwa kita mencari Dia, maka Dia akan senantiasa menyertai kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Kalau kita baik kepada Tuhan, maka apapun yang menjadi harapan kita, apapun yang menjadi tujuan hidup kita, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan ketika kita menjadi orang yang berharap kepadanya. Karena bagi jiwa yang mencari Dia, itu akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa yang seringkali tanpa kita pikirkan, itulah yang Tuhan pikirkan buat kita. Karena Dia yang mengetahui segala rancangan yang ada di ke depan kita. Apa yang menjadi rencana kita, itu yang Tuhan akan mengantar ya, perjalanan kita ke depan, supaya kita bisa menuju kepada suatu harapan. Ya. Harapan untuk menuju ke suatu tempat. Ya. Sebagai orang yang percaya, kita merindukan suatu tempat yang indah, yang Tuhan akan berikan buat kita. Penuh harapan kita menuju suatu Kanaan.
Kanaan ini adalah suatu destinasi umat yang percaya kepada Tuhan. Ada satu pujian berkata yang sudah umum kita nyanyikan adalah Kanaan, Kanaan, Kanaan. Ya, Kanaan, 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 ke tempat yang indah senang. Marilah kita ke seberang, ke negeri yang indah senang. Satu pujian yang indah. Kanaan, Kanaan. Suatu tempat yang indah senang. Itulah yang menjadi harapan bagi kita umat yang percaya pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup saya dan saudara. Dalam Ayub 24 ayat 2 berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu kata Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, sebagai orang yang percaya, kita klaim kepada Tuhan bahwa apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, dan semuanya Tuhan akan buat indah pada waktunya. Kita percaya bahwa rencana kita tidak akan ada rencana yang gagal, karena firman Tuhan berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. So, kalau kita membuat rencana, kita yakin dan percaya, maka Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah buat saya dan saudara. Dalam hidup ini kita harus bersukacita dan tekun berdoa agar Tuhan selalu memimpin jalan kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17 berkata, Bersukacitalah senantiasa. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, harus ada sukacita dan tetaplah berdoa. Dalam situasi apapun, doa itu adalah nafas kehidupan kita bersama Tuhan. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Sebagai orang yang percaya, ada nilai-nilai yang harus kita resapi dan patuhi dalam hidup sebagai orang yang percaya. Yang pertama, apa yang kita perbuat haruslah kita lakukan dengan sepenuh hati seperti kita perbuat untuk Tuhan. Apa yang kita perbuat haruslah kita lakukan sesuai sepenuh hati seperti kita perbuat untuk Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di nama Tuhan. Yang kedua, kita diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita lakukan dengan baik untuk Tuhan sendiri. Dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Tuhan menginginkan kita supaya kita terus ada dalam hadiratnya Allah. Kita hidup dalam hadiratnya Tuhan. Supaya apapun yang menjadi planning kita, program kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan kita di dalam kita melakukan sebuah pelayanan di mana saja Bapak Ibu saya berada. Ya, the first kita harus ingat Tuhan bahwa dalam hidup ini hanya
untuk Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena apapun yang kita kerjakan akan Tuhan buat indah pada waktunya. Dan apabila kita mengalami suatu kegagalan, ya, janganlah kita berputus asa. Karena apapun, walaupun kita tidak tahu semua jalannya Tuhan, tetapi percayalah bahwa Ia pasti menolong saya dan saudara. Dan akan indah pada waktunya. Kalau kita utamakan Tuhan dalam hidup ini, ya, maka akan menjadi indah, akan menjadi suatu hal yang membuat kita bahagia selamanya. Karena Tuhan tidak pernah jauh dari saya dan saudara. Karena Dia mau apa yang Tuhan telah perbuat untuk Yeremia. Dan Yeremia melakukan semuanya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan akhirnya, endingnya bahwa Nabi Yeremia mampu membawa bangsa Israel dari kehidupan mereka yang melakukan penyembahan-penyembahan berhala dalam masa itu. Dan ada satu keberhasilan yang dilakukan oleh Yeremia. Dan itu yang membuat rencananya Allah indah pada waktunya. Di dalam kehidupan saya dan saudara, kita yakin dan percaya, tidak ada rancangan Tuhan yang akan membuat saya dan saudara jauh daripada Tuhan. Rancangan Tuhan semuanya indah. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau ada di antara kita yang gagal dalam kehidupan kita, itu karena kesalahan kita sendiri. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kegagalan buat umat yang percaya padanya. Maka saya yakin dan percaya, kehidupan kita ke depan, ketika kita mengisi hidup ini dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, maka semuanya akan indah pada waktunya. Ada satu pujian berkata, indah rencanamu Tuhan dalam hidup ini. Ya, kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini kita dengan angkat satu pujian, indah rencanamu Tuhan, dan saya akan doa untuk firman Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu denganmu lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari. Kiranya firman Tuhan ini tidak akan berlalu begitu saja dari kehidupan kami.
Kami mau aplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami. Agar firman Tuhan-Mu senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Agar kami tidak mudah diombang-ambingkan. Kami tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Karena kami tahu ada Roh Kudus yang tinggal diam dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, di mana hamba-Mu berada, mampukan dalam setiap hamba-Mu lakukan tugas perintah Tuhan. Dalam kami bekerja sehari-hari, kami percaya Tuhan memberkati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Apapun profesi kami Tuhan, apapun kegiatan kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Kau memberkati keluarga kami, memberkati istri kami, memberkati suami kami, memberkati anak-anak kami, memberkati cucu-cucu kami Tuhan. Di mana mereka akan pergi berada di sepanjang hari ini. Biarlah pasukan malaikat surgawi menyertai, menjaga mereka, melindungi dalam perjalanan aspek kehidupan mereka sepanjang hari ini. Di mana mereka pergi Tuhan melakukan pekerjaan mereka. Biarlah ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Roh Kudus yang melindungi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Pendeta Surbakti bersama Ibu Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Memberkati pelayanan mereka di mana mereka Tuhan perintahkan untuk memberitakan kebenaran firman. Biarlah Engkau menyertai Pak Subakti dan Ibu. Memberkati anak-anak mereka, memberkati cucu-cucu mereka. Tuh. Memberkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pelayanan mereka. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah telah memberkati kami semua di pagi hari ini. Lewat pemberitaan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Ampuni jikalau kami melakukan salah dalam menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Tuhan yang mempunyai firman yang akan memeteraikan firman-Mu dalam hidup pribadi kami lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami aminkan firman. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih banyak atas kepercayaan melayani pagi hari ini. Masih biar silakan. Ya, baik. Luar biasa ya. Terima kasih Bapak Niko untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua yang mendengarkan sangat-sangat diberkati ya dengan pemaparan firman Tuhan oleh hambanya tadi. Kita mendengar sudah jelas dan lengkap ya dengan tadi temanya indah rencanamu Tuhan ya, indah rencana Tuhan ya, yaitu terambil dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 ya. Firman ini sudah familiar, tapi hari ini saya mendapatkan beberapa poin ya yang eh, meneguhkan saya ya. Tadi dikatakan bahwa kita juga harus mempunyai strategi ya. Yeremia itu adalah nabi yang diperkenan oleh Tuhan, yang diangkat Tuhan sejak masa mudanya ya. Dan tadi dikatakan Yeremia dipanggil karena taat pada perintah Tuhan, taat melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada dia. Dan kita juga sebagai anak Tuhan ya yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih menjadi umat kepunyaannya, nah kita juga harus punya strategi di dalam melayani. Baik itu mungkin melayani dalam pekerjaan kita atau di dalam usaha kita atau apa saja yang Tuhan tugaskan. Tadi ada disebutkan ada 3. Yang pertama kita harus punya tujuan ya atau visi agar kita berhasil. Kemudian yang kedua kita harus mempunyai mimpi.
dari apa yang Tuhan eh, berikan kepada kita, dan juga kita harus punya strategi ya. Jadi ini luar biasa meneguhkan saya ya, memang tidak mudah eh, untuk melakukan ini ya, terutama mungkin eh, untuk kesetiaan ya. Nah, seperti ini ya, jujur eh, untuk ministry ini, untuk saat teduh setiap pagi ya, memang kita konsekuen 4.30 ya, berapapun yang hadir kita tetap lakukan ibadah seperti itu ya. Kadang-kadang naik turun ya, pasang surut ya, karena kita online. Nah, jadi memang itu tadi apa yang disampaikan oleh hambanya, jika kita tidak kuat atau jika iman kita lemah, mungkin kita juga bisa terpengaruh oleh partisipan. Waduh, cuman sedikit gitu kan. Tapi satu hal, yaitu tadi seperti Yeremia, eh, kita belajar taat ya. Kenapa? Karena dalam ketaatanlah eh, maka Tuhan ya salah satunya berkenan kepada kita. Ketika Tuhan berikan tugas itu, kita lakukan dengan setia setiap hari, maka itu akan uh, membuat kita menjadi orang yang semakin tangguh dan terus mengandalkan Tuhan, berpengharapan tentunya. Ya, karena kita rindu setiap apapun yang kita kerjakan berhasil di dalam Tuhan ya. Jadi kami sangat-sangat diberkati pada pagi hari ini ya, kami ditambahkan lagi motivasi, dikatakan tadi tetaplah bersuka cita, dan tetap dalam setiap kegiatan kita melakukannya buat Tuhan, dan Tuhan memanggil kita, menciptakan kita untuk pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Nah, itu luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Niko, kami sangat diberkati. Dan kami rindu juga untuk hari-hari berikutnya Bapak Niko bisa menyampaikan pesan Tuhan mungkin lebih dahsyat lagi, sehingga memberkati setiap kami, setiap kita semua yang sudah mendengarkan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Niko, sekali lagi shalom. Nah, kemudian pagi hari ini kita masih ada waktu ya. Uh, Mungkin ada yang mau bersharing